Mungkin kan pelajaran kita sampai di bagian kita kemarin sudah belajar bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Kemarin kita sudah belajar tentang bentuk akar, kemudian kemarin sudah sampai sini ya, bentuk akar yang memangkatkan bilangan akar. Ya, kemarin sudah sampai di bab ini. Sekarang kita lanjut untuk yang perkalian dengan akar sekawan. Pada nanti kalau mbak-mbaknya sudah punya bukunya, itu ada di halaman berapa ya, sebentar, ada di halaman 8, yaitu hasil kali istimewa, yang salah satunya yaitu perkalian dengan sekawannya. Di sini jika kita ada A plus B, maka perkalian sekawannya adalah A min C, dimana untuk menghilangkan, dia dibilang dengan perkalian sekawan karena dia mempunyai tanda positif dan negatif di sini. Akhirnya nanti nilainya akan bisa dihilangkan. Seperti contoh yang di poin 5, di situ kan ada A plus B kemudian dikali dengan A min C, itu dia merupakan akar sekawannya karena nanti nilai dari dia cuma punya dua nilai, yaitu A kuadrat dan B kuadrat. Di sini kalau seandainya ada A plus B dikali dengan A min C, itu nanti hasilnya akan menjadi apa? Jadi caranya seperti ini. Kalau dari perkalian pertama, bilangan pertama dan bilangan kedua, yang pertama yaitu A di sini kita kalikan dengan A, akan menjadi A kuadrat, karena A kali A kan A kuadrat. A kuadrat. Kemudian A di sini kita kalikan dengan C, karena di sini ada positif dan ada negatif. Kalau positif dikalikan negatif, dia akan bernilai negatif, yaitu akan menjadi minus A C. Sorry, ini B. Akar skalanya yaitu A plus B. Akar skalanya itu A min B. Berarti di sini B. Salah. Sebentar ya. Ini berarti akar skalanya yaitu A min B. Jadi sama ini kuas pertama, kuas kedua. Jadi kalau hasilnya A yang pertama ini akan dikalikan dengan A pada kuas kedua, yaitu menjadi A kuadrat. Kemudian A dikalikan dengan negatif B, karena positif dikalikan negatif, dia akan menjadi negatif AB. Kemudian B dikalikan dengan A akan menjadi AB, tapi di sini kan positif dikali positif, dia akan menjadi bernilai positif, berarti menjadi plus AB. Kemudian plus B dikali dengan min B, berarti kan B kali B, dia akan bernilai B kuadrat. Kemudian plus dikali min, maka hasilnya akan bernilai negatif, yaitu menjadi B kuadrat. Dari sini kita akan tahu ada A kuadrat min AB kuadrat plus AB kuadrat dikurangi B kuadrat, sehingga di sini min AB ditambah dengan AB dia akan bernilai 0, karena kan kalau seandainya ada min 2 ditambah 2 kan dia akan bernilai 0, sehingga hasilnya akan menjadi A kuadrat min B kuadrat. Itu adalah nilai perkalian sekawannya. Di sini sampai di sini paham? Oke, semuanya paham ya?
Gimana kalau sekarang dia untuk bilangan yang ada akarnya, dia sama. Pokoknya intinya kalau ada perkalian sekawan, dia akan di sini bernilai positif dan negatif. Jadi kalau seandainya di sini ada, untuk contoh yang kedua kan dia akar A dikurangi dengan akar B. Kemudian berarti kalau di sini akar sekawannya akan menjadi akar A plus akar B. Itu adalah akar sekawannya. Akar A ditambah dengan akar B. Kemudian sama dengan cara tadi. Kalau tadi kan A dikali A itu kan A kuadrat. Ini juga sama. Akar A dikali dengan akar A, dia akan menjadi akar A kuadrat. Akan menjadi akar A kuadrat. Kemudian akar A dikali dengan akar B akan menjadi plus, karena kan dia plus akar A dikali dengan plus akar B. Plus dikali plus dia akan bernilai plus, berarti akan menjadi plus akar AB. Akar A dikali dengan akar B. Kemudian yang sekarang adalah akar B dikali dengan akar A, yaitu akan menjadi negatif akar A per akar B, itu sama saja. Akar A dikali akar B. Kemudian di sini ada akar B dikali dengan akar B menjadi negatif, karena dia positif dikali negatif dia akan menjadi negatif, berarti akan menjadi negatif akar B kuadrat. Negatif akar B kuadrat. Enggak, semoga. Sekarang berarti kan di sini sama. Di sini tadi ada akar A dikali akar B dikurangi akar A dikurangi akar B. Berarti kan di sini nilainya hilang. Kan menjadi 0, ya kan? Berarti tinggal akar A kuadrat dikurangi akar B kuadrat. Di sini akan ada akar A kuadrat dikurangi dengan akar B kuadrat. Sedangkan untuk akar A dikuadratkan itu akan sama dengan akar A pangkat setengah dikali setengah. Berarti kan tinggal A pangkat 1 dikurangi dengan B pangkat 1, atau bisa kita tulis juga menjadi A min B. Paham sampai di sini? Paham. Yang lainnya kemana Mbak Erni? Oh ya sudah, kita lanjut ya, biar besok yang lainnya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal ya. Kita ke contoh soalnya. Akan saya kasih contoh mirip dengan yang ada di buku. Di sini contohnya yaitu kalau seandainya ada akar 3 ditambah dengan akar 5, maka kita akan tahu kalau akar sekawannya adalah akar 3 dikurangi dengan akar 5. Karena intinya kalau mencari akar sekawan itu dia nilainya harus sama, tinggal dibalik positif dan negatifnya. Ya, itu maka kalau seandainya ada soal akar 3 plus akar 5, maka
perkalian dengan sekawannya itu akan menjadi akar 3 min akar 5. Kemudian contohnya seperti tadi, kita kalikan, yaitu akar 3 dikali dengan akar 3, berarti kan akar 3 kuadrat. Akar ditulis saja kalau bingung, kalau nanti sudah biasa nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Akar 3 kuadrat, kemudian akar 5 dikali dengan negatif akar 3, berarti menjadi negatif akar 5 kali 3, ya kan? Kemudian sekarang yang sini, akar 5 dikali dengan akar 3, berarti menjadi positif akar 5 kali 3. Kemudian yang terakhir adalah akar 5 dikali dengan negatif akar 5, dia akan menjadi negatif akar 5 kuadrat. Oke. Sekarang dari sini kan di sini ada positif akar 5 kali 3 ditambah dengan akar 5 kali 3, berarti kan di sini nilainya akan 0 karena kan dia akan menjadi akar 15 ditambah dengan negatif akar 15 ditambah dengan akar 15, dia akan bernilai 0. Dari sini kita tinggal ada akar 3 kuadrat dan min akar 5 kuadrat. Berarti kan di sini kita tinggal tulis akar 3 kuadrat dikurangi dengan akar 5 kuadrat. Kemarin kan seperti soal kemarin, kalau seandainya ada sebentar ya, nggak tahu kecoret-coret ini kenapa. Mesti kayak gini, nggak tahu kenapa ini. Sebentar ya. Malesnya, astaga. Saya ulangi lagi ya, yang untuk akar 5 sama akar 3 tadi. Akar 3 ditambah dengan akar 5. Jika kita ada perkalian seperti ini, untuk menyelesaikannya kita harus menemukan bilangan perkalian dengan sekawannya. Berarti di sini kan dia ada bernilai positif. Berarti akar sekawannya dia akan bernilai negatif, yaitu dikali akar 3 negatif akar 5. Ini adalah perkalian dengan sekawannya. Kemudian setelah kita tahu ini, nanti kita tinggal menyelesaikan, yaitu tinggal akar 3 kuadrat dikurangi dengan akar 3 dikali dengan negatif akar 3, berarti menjadi kalau ada positif dikali negatif dia akan bernilai negatif, yaitu negatif akar 3 kali 5. Kemudian di sini ada positif akar 5 dikali dengan akar 3 menjadi positif akar 3 kali 5. Kemudian ada positif akar 5 dikali dengan negatif akar 5 akan menjadi negatif akar 5 kuadrat. Kemudian di sini ada akar 3 kali 5 ditambah dengan akar 3 kali 5, berarti kan di sini akan bernilai 0. Kemudian tinggal yang tersisa adalah akar 3 kuadrat ditambah dengan dikurangi dengan akar 5 kuadrat.
Kalau yang kita tahu kemarin, kalau seandainya ada akar 2 kuadrat, itu kan berarti bisa kita tulis juga sama dengan 2 pangkat setengah. 2 pangkat setengah dari mana? Karena dia menghilangkan akarnya sini. Akar itu kan sama dengan pangkat setengah. Kemudian dikali lagi dengan 2. Berarti pangkat menjadi 2 pangkat 2 per 2. 2 dibagi 2 kan sama dengan 1. Berarti tinggal 2 pangkat 1 atau bisa ditulis juga 2. Itu sama juga dengan kasus yang kita alami di sini. Kalau di sini kan ada akar pangkat 3 kuadrat, berarti kan tinggal nilainya sama dengan 3 dikurangi dengan akar pangkat 5 kuadrat, berarti sama dengan 5. Berarti jika ada 3 dikurangi dengan 5 akan menjadi minus 2. Berarti nilainya adalah sama dengan minus 2. Sampai di sini ada pertanyaan? Min 2 tok, min 2 aja mbak, nggak ada apa-apa. Hasilnya minus 2. Sudah minus 2 aja ini. Oke, ada pertanyaan di sini apa sudah jelas? Sudah jelas ya. Oke, kita lanjut kalau sudah jelas. Oke, kemudian kita lanjut untuk perkalian bentuk kuadrat A plus B kuadrat dan A min B kuadrat. Di sini kita akan menjabarkan berapa sih nilai dari A plus B kuadrat itu dan gimana sih cara menyelesaikannya. Di sini kalau ada A plus B kuadrat itu akan sama dengan A kuadrat akan sama dengan A plus B dikali dengan A plus B. Karena kan kalau kuadrat kan kalau ada X kuadrat berarti kan X kali X itu sama. Jadi kalau ada A plus B kuadrat itu akan sama dengan A plus B kali A plus B. Kemudian seperti yang langkah-langkah tadi, kita akan satu persatu. Jadi satu persatu kita kalikan. Berarti A kali A. A kali A berarti sama dengan A kuadrat, ya kan? Kemudian A dikali B. Berarti A kali B ditambah karena dia ini A plus A dikali dengan plus B berarti kan tetap plus. A kali B menjadi AB. Aduh. Menjadi AB. Kemudian kan A-nya sudah, sekarang B. B dikali dengan A. Berarti kan ini ada positif B dikali dengan positif A akan menjadi positif AB juga. Kemudian untuk B dikali B akan sama dengan positif B kuadrat. Kemudian kita selesaikan. Kalau tadi kan nilainya negatif sama positif, sekarang nilainya sama-sama positif. Berarti kita nggak bisa langsung dicoret nilainya. Berarti di sini ada nilainya. Ini ada A kuadrat, kita tulis lagi A kuadrat. Kemudian ada plus AB ditambah dengan plus AB. Kita misalkan kalau AB-nya ini ada sama dengan A, berarti kan tinggal A ditambah A, berarti kan 2A. Kalau di sini AB ditambah AB berarti sama dengan plus 2AB. Kemudian ditambah lagi dengan B kuadrat. Karena di sini kan ada B kuadrat di sini. Berarti untuk
A plus B kuadrat itu akan sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Ini adalah nilainya. Sudah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas, oke. Kalau jelas kita lanjut ya, kita langsung lanjut aja. Kemudian untuk yang kedua, sekarang kita jabarkan. Itu tadi kan A plus B. Kalau gimana kalau sekarang A min B? Kalau A min B itu caranya sama. Caranya sama, yaitu kalau ada A min B kuadrat itu akan sama dengan A akan sama dengan A min B dikali dengan A min B. Itu akan sama. Kemudian kita tinggal mengalikan. Kita tinggal mengalihkan, yaitu A kali A berarti kan tetap A kuadrat. Kemudian ada A dikali dengan min B, karena dia positif dan negatif maka dia akan bernilai negatif, yaitu akan bernilai negatif AB. Kemudian untuk min B dikali dengan A, karena dia ada positif A dan negatif B, berarti dia akan bernilai negatif. A dikali B yaitu sama dengan AB. Kemudian di sini ada min B dikali dengan min B. Ingat, kalau perkalian, kalau ada positif dikalikan dengan positif, dia akan bernilai positif. Kemudian kalau ada positif dikalikan dengan negatif, dia akan bernilai negatif. Dan kalau ada negatif dikalikan dengan negatif, dia akan bernilai positif. Berarti di sini ada nilai min B dikali dengan min B, maka dia akan bernilai positif B kuadrat. Oke. Kemudian sekarang kita selesaikan. Berarti di sini ada nilainya A kuadrat tetap. Kalau ada negatif A, B dikurangi dengan negatif AB. Ini bukan positif. Kalau dikalikan dia positif, tapi kalau ditambah dia akan tetap bernilai negatif. Seperti mbaknya punya utang 1, seandainya punya X dikurangi X gitu kan. Mbak punya utang 1, terus kemudian punya utang lagi 1, berarti kan utangnya menjadi 2, yaitu kalau di sini sama, kalau ada min AB dikurangi dengan min AB maka dia akan bernilai negatif 2AB. Kemudian ditambah dengan B kuadrat yang terakhir di sini. Berarti nilai untuk A min B kuadrat itu akan sama dengan A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat. Sampai di sini pahamkah? Paham atau bingung? Oke, jelas ya? Sampai di sini jelas? Kalau minus ditambah positif, tergantung.
Ini sudah ya. Nanti kalau ini pertanyaannya Mbak Egni tak jawab. Ini sudah jelas sampai di sini, apa bisa tak hapus ya? Sini gini. Kalau tadi saya jelasin kan, kalau ada negatif positif dikali positif itu kan dia akan bernilai positif, ya kan? Kalau ada positif dikali dengan negatif sama dengan negatif. Kemudian kalau ada negatif dikali dengan negatif, dia akan bernilai positif. Gimana untuk pertanyaan kalau ada gini, kalau seandainya ada negatif positif ditambah dengan positif, dia itu pasti akan bernilai positif, itu pasti. Kemudian kalau ada negatif ditambah dengan negatif, maka dia pasti akan bernilai negatif. Bagaimana kalau seandainya ada positif ditambah dengan negatif? Itu tergantung. Tergantung apa? Tergantung lebih besar mana. Kalau seandainya nilai positifnya lebih besar, maka nilai positifnya lebih besar dari negatif, maka hasilnya dia akan bernilai positif. Tetapi kalau nilai negatifnya lebih besar, maka dia akan bernilai negatif. Jadi tergantung, seandainya ada 5 ditambah dengan minus 3, berarti kan nilai positifnya 5 lebih banyak ya. Berarti maka dia akan bernilai positif 2. Tetapi kalau ada seandainya ada min 5 ditambah dengan 3, maka dia akan bernilai negatif 2. Itu bedanya. Paham sampai di sini? Oke, paham ya. Oke, kalau paham, untuk yang dia bernilai akar-akar ini sama caranya dengan tadi. Sekarang kita ambil satu contoh. Jika seandainya ada nilai dari, kita ambil contoh akar ya, yang paling susah ya. Akar 2 dikurangi dengan akar 3, kemudian dia dikuadratkan. Berarti di sini kan kalau dari penjabaran tadi kan dia akan bernilai akar 2 dikurangi akar 3, kemudian dikali dengan akar 2 dikurangi dengan akar 3. Tinggal kita mengalikan. Di sini ada akar 2 dikali dengan akar 2, berarti dia akan bernilai akar 2 kuadrat. Kemudian di sini kalau kita kalikan ke sini ya, di sini ada akar 2 dikali dengan akar 3, berarti negatif akar 2 kali 3. Kemudian akar 3, negatif akar 3 dikali dengan akar 2, dia akan menjadi negatif akar 3 kali 2. 3 kali 2. Kemudian untuk akar 3 dikali dengan akar 3 akan menjadi positif akar 3 kuadrat. Oke. Sekarang di sini kita akan mengalikan. Ini bisa dikalikan kalau di bawah akar. Sehingga akan menjadi, tadi kan kalau dia akar 2 dikuadratkan akan sama dengan 2 pangkat setengah dikali setengah. Berarti kan tinggal 2 pangkat 1. Bisa kita tulis di sini sama dengan 2. Ya kan? 2.
Kemudian di sini ada akar 2 kali 3, berarti